Akhirnya, mereka pun bertemu satu sama lain. Walaupun mereka saling berseberangan jalan, Ishizaki pun mengatakan bahwa orang yang menendang bola tersebut adalah Tsubasa Ozora. Tetapi Wakabayashi tidak percaya, karena tidak mungkin anak sekecil itu bisa menendang bola sekeras itu. Untuk membuktikannya, Wakabayashi pun menendang bola tersebut sekuat tenaga ke arah Tsubasa. Tetapi Tsubasa menghentikannya dengan melambungkan bola tersebut ke atas. Dan di sana terlihat ada sebuah bus yang sedang melewati jalan tersebut. Namun Tsubasa menghiraukannya dan ia menendang bola tersebut melewati bawah bus. Akhirnya Wakabayashi pun percaya bahwa dia adalah Tsubasa Ozora. Halo para pecinta kartun. Pada video kali ini aku akan menjelaskan alur cerita dari film Kapten Tsubasa 2018 episode kedua yang berjudul Terbanglah. Pada episode ini, Wakabayashi sudah bertemu dengan Tsubasa Ozora. Karena Tsubasa sudah melihat kehebatan Wakabayashi tadi, oleh sebab itu Tsubasa ingin menantang Wakabayashi. Tiba-tiba datanglah para pemain Sutatsupe. Wakabayashi mengatakan bahwa dia sudah mengakui tendangan Tsubasa tersebut. Tetapi ia tidak mengakui kehebatannya sebelum Tsubasa mengalahkan para pemain Sutatsupe sendirian. Jika Tsubasa berhasil menang, maka Tsubasa boleh berhadapan dengan Wakabayashi. Akhirnya pemain Sutatsu menuruti perintah dari kaptennya untuk bertanding dengan si cebol Tsubasa. Wakabayashi juga menunjukkan bola tantangan yang ditendang dari jarak jauh oleh Tsubasa. Karena hal itu, Wakabayashi pun menerima tantangan tersebut. Ishizaki pun mengatakan kepada Wakabayashi bahwa yang ditantangnya adalah kamu, bukan tim Sutatsupe. Tetapi Tsubasa tidak memperdulikannya. Ia pun menerima tantangan tersebut. Ishizaki terlihat kaget karena Tsubasa mustahil bisa mengalahkan tim Sutatsu sendirian. Tim Sutatsu terlihat bersemangat sekali karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Scene berubah di mana mereka sudah berada di sebuah lapangan sepak bola. Ishizaki pun bertanya kepada Tsubasa, apakah Tsubasa akan memakai sepatu yang dipakainya tersebut? Tsubasa pun menjawab, hanya sepatu inilah yang kupunya. Terlihat para pemain Sutatsupe seperti meremehkan Tsubasa. Ishizaki pun menjelaskan bahwa itu mustahil, dengan sepatu itu Tsubasa bisa mengalahkan tim Sutatsupe. Karena Tsubasa sendirian ditambah lagi dengan sepatu tersebut, Ishizaki menyebut Tsubasa seperti burung yang tidak punya sayap. Karena melihat hal tersebut, Wakabayashi meminjamkan sepatu milik tim Sutatsupe. Pertandingan pun dimulai antara tim Sutatsupe melawan Tsubasa Ozora. Dan lagi-lagi, Pak Mikami berusaha mengingat wajah si pemabuk tersebut. Seperti biasa, sebelum bertanding, Tsubasa berbicara dengan bolanya terlebih dahulu mengenai lawan yang akan dihadapinya. Pemain Sutatsu yang melihat hal tersebut pun menertawainya. Akhirnya, Wakabayashi menyuruh timnya untuk merebut bola tersebut. Mereka pun mulai merebutnya. Dengan berbagai gerakan dan kehebatan yang dimiliki Tsubasa, ia dengan mudahnya melewati para pemain Sutatsu. Roberto yang melihat kemampuan Tsubasa tersebut langsung menyadari kehebatannya. Tsubasa pun terus maju untuk melewati para pemain yang lain. Karena banyak pemain, Tsubasa melompat dan menyundul bola tersebut. Tetapi bola tersebut berhasil menyentuh tangan Wakabayashi dan bola tersebut terpental membentur tiang gawang. Karena bolanya masih belum keluar, Roberto dengan semangatnya membantu Tsubasa. Ketika itu, Pak Mikami berhasil mengetahui siapa orang tersebut sekarang. Dia adalah pemain dari tim nasional Brasil. Bola pun ditendang oleh Roberto dan terjadilah bentrokan antara dua pemain hebat, Tsubasa Ozora dan Gensho Wakabayashi. Bola tersebut pun berhasil masuk ke gawang Wakabayashi. Semua orang langsung terkejut, namun Wakabayashi tidak bisa mengontrol diri, dan ia terbentur tiang gawang. Tsubasa pun berusaha menolongnya, tetapi malah ditolak oleh Wakabayashi. Keluarlah darah dari kepala Wakabayashi yang membuat semua orang khawatir. Karena Wakabayashi tidak terima dikalahkan oleh anak cebol, akhirnya ia ingin bertanding secara resmi untuk menentukan siapa yang paling hebat antara mereka berdua. Ternyata
Pertarungan resmi tersebut adalah pertandingan antara sekolah. Di dalam pertandingan tersebut, jika Tsubasa bisa merebut skor 1 dari Sutetsu, maka Wakabayashi akan mengakui kehebatannya. Akhirnya, Wakabayashi menyerahkan lapangan ini kepada Ishizaki sampai pertandingan besok. Wakabayashi dan timnya pun langsung pergi. Setelah Tsubasa mengembalikan sepatu tersebut, mereka pun saling berpisah. Seperti biasa, Ishizaki selalu memuji kehebatan Tsubasa karena ia berhasil mencetak gol ke gawang Wakabayashi. Tsubasa pun bertanya kepada Ishizaki, apa yang dimaksud dari pertandingan antar sekolah. Ishizaki pun menjelaskan bahwa di sini ada dua sekolah, yaitu Nankatsu dan Sutetsu. Sekolah tersebut saling bersaing. Karena pemain terbaik berada di Sutetsu, maka Sutetsu menjadi sekolah yang terkenal. Lalu, pertandingan antar sekolah adalah pertandingan tahunan tim sepak bola antara Nankatsu dan Sutetsu. Ishizaki juga mengatakan bahwa tim sepak bola Nankatsu selalu kalah dari Sutetsu. Tetapi jika Tsubasa bergabung, maka Nankatsu bisa menjadi kuat. Datanglah Roberto Hongo dan mereka semua saling berkenalan. Setelah berkenalan, ternyata Tsubasa mengenal orang tersebut dan dia sering menonton pertandingannya di televisi. Ternyata Roberto akan melatih tim Tsubasa sebelum mereka bertanding besok. Karena dia pemabuk, Ishizaki tidak mempercayainya. Akhirnya Roberto akan membuktikannya bahwa dia adalah pemain hebat. Roberto pun mulai bersiap untuk menendang bola tersebut. Bola pun ditendang dan memantul membentur gawang. Roberto langsung melompat dan salto untuk menendang bola tersebut. Bola pun masuk ke gawang hingga menembus jaring gawang tersebut. Setelah melihatnya, Ishizaki akhirnya menerimanya untuk melatih timnya. Tiba-tiba Tsubasa juga melakukan hal yang sama seperti Roberto. Roberto pun kaget, tetapi hal tersebut gagal dan membuat Tsubasa malah jatuh. Tetapi Roberto mengatakan bahwa hal itu sudah termasuk baik. Setelah melihat kemampuannya, Roberto pun mengatakan bahwa anak dari Kapten Ozora, ayahnya Tsubasa, memang hebat. Scene berubah dan terlihat kapal ayahnya Tsubasa. Ternyata ayah Tsubasa mengetahui bahwa Tsubasa tidak membantu pindahannya kemarin. Teman ayah Tsubasa pun mengatakan kepadanya, jika Anda di sini, maka kita akan berhenti di pelabuhan Jepang. Akhirnya, ayah Tsubasa bisa pulang kampung setelah 10 tahun. Dan pada ulang tahunnya itu, ayah Tsubasa sudah memberikan hadiah yang diinginkannya, yaitu pemain sepak bola hebat Roberto Hongo. Di sisi lain, Tsubasa masih ingin mencoba teknik dari Roberto, tetapi Tsubasa selalu gagal. Karena selalu gagal, Ishizaki mengatakan bahwa hal itu mustahil baginya. Dengan semangat yang dimiliki dan ucapan dari Roberto, Tsubasa akan mencobanya sekali lagi. Ia langsung melambungkan bola tersebut dan menendangnya ke arah tiang gawang atas. Lalu ia melompat dan melakukan salto. Bola pun berhasil kena kakinya dan masuk ke gawang. Mereka pun langsung terkejut melihatnya. Dan Roberto sangat senang sekali karena dia berhasil melakukannya. Saking senangnya, ia sampai memeluk Tsubasa dengan erat. Episode pun selesai.